Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Akhirnya kita bisa belajar bareng lagi karena kemarin-kemarin aku nggak upload. Aku lagi sibuk teman-teman dengan vaksin dan juga aku baru sembuh juga dari sakit nih teman-teman. Jadi aku akhirnya kita bisa belajar bareng lagi. Di video kali ini kita bakalan belajar tentang Undang-Undang 1945 nih teman-teman. Tapi kalian nggak perlu khawatir, di sini undang-undangnya kayak lebih ke apa ya? Ke penalaran teman-teman daripada hafalan yang aku coba sesuaiin dengan kisi-kisi dari Permanpan RB yang terbaru ini teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, ini dia soal nomor 1. Nah, seperti biasa, kalau soal TWK kita langsung aja baca ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah penilaian presiden secara inkonstitusional didasarkan pada, kalau kayak gini berarti kita harus baca narasinya presiden siapa nih teman-teman. Narasinya adalah pada masa kepresidenan B.J. Habibie, ada sebagian pihak menilai pengangkatan presiden tersebut konstitusional dan inkonstitusional teman-teman. Maaf ya. Nah, penilaian presiden secara inkonstitusional didasarkan pada di sini aku mau jelasin dulu teman-teman sebelum kita ke optionnya. Konstitusional dan inkonstitusional itu berbeda ya teman-teman. Kenapa? Bedanya di mana? Nah, konstitusional itu adalah berdasarkan konstitusi teman-teman. Konstitusi kita itu apa? Konstitusi kita itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi waktu pengangkatan B.J. Habibie menjadi presiden itu ada secara konstitusional atau sesuai dengan undang-undang, dan ada juga yang inkonstitusional, yaitu yang tidak sesuai atau tidak ada di dalam, maksudnya apa ya, bukan tidak ada tapi tidak sesuai dengan peraturan di dalam Undang-Undang 1945 teman-teman. Yang ditanyakan adalah inkonstitusional ya, berarti yang tidak sesuai nih atau yang bertentangan dengan undang-undang. Kita baca optionnya. A. Habibie terpilih menjadi presiden tanpa proses pemilu sehingga dianggap masih pro dengan Orde Baru. Teman-teman, kalau misalnya kalian ingat nih sama pasal-pasal undang-undang tentang kekuasaan pemerintah negara, undang-undang tentang kepresidenan teman-teman, yaitu mulai dari pasal 4 sampai ke pasal 16 kalau kalian tahu. Nah, di situ ada yang menyebutkan bahwa apabila presiden itu mangkat atau diberhentikan atau meninggal, maka jabatan presiden tersebut akan digantikan oleh wakil presiden teman-teman. Nah, berarti yang A ini benar ya teman-teman, ya kan? Nah, kemudian yang A ini maksud aku eliminasi teman-teman, salah. Kemudian yang B, Habibie adalah pejabat Orde Baru yang tidak sejalan dengan reformasi. Nah, ini tidak ada dikatakan di dalam undang-undang ya teman-teman. Jadi yang B ini aku eliminasi. Kemudian yang B, Habibie mengucapkan sumpah di depan MA bukan di depan MPR dan DPR. Nah, yang C ini adalah jawaban yang tepat. Kenapa aku bilang jawaban yang tepat teman-teman? Karena sesuai dengan pasal 9 itu tentang sumpah jabatan presiden, di mana presiden mengucapkan sumpah atau janji itu di depan MPR dan DPR teman-teman. Nah, bukan di depan MA teman-teman, ya kan? Nah, jadi kalian bisa coba buka-buka lagi nih buku undang-undang kalian sambil belajar-belajar juga tentang presiden. Nah, kemudian yang D, Habibie seharusnya dipilih oleh DPR atau MPR bukan presiden. Nah, ini yang D juga salah ya teman-teman. Presiden itu sebenarnya dipilih melalui pemilu kan, suara terbanyak. Nah, tapi kan karena di sini kondisinya darurat, jadi boleh wakil presiden itu menggantikan jabatannya si presiden teman-teman. Dan untuk mengangkat atau mencari wakil presiden itu harus dilakukan pemilihan umum dengan si presidennya itu mencari calon wakil presidennya. Nah, kemudian yang E, Habibie adalah presiden yang tidak diinginkan oleh mahasiswa karena produk dari Orde Baru. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan konstitusional. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2.
Oke teman-teman, ini dia kita lanjut ke soal nomor 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar bersifat tetap dan tidak dapat diubah karena. Oke, tanpa baca narasinya kita langsung ke soalnya, udah tahu ya teman-teman. Intinya itu mengapa pembukaan undang-undang tidak boleh diubah, teman-teman. Nah, kita baca satu persatu optionnya. A. Bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Menurut kalian gimana? Ini menurut aku enggak ya teman-teman, jadi aku eliminasi. Kemudian yang B, sudah ditetapkan oleh golongan tua Soekarno dan merupakan perjanjian dengan para tokoh nasional. Oke, yang ini juga aku eliminasi teman-teman. Karena apa? Karena alasan mengapa pembukaan itu tidak boleh dirubah dan bersifat tetap itu pasti ada alasan yang lebih kuat dari dua option ini teman-teman. Oke, yang C, sudah ditetapkan MPR selaku lembaga tertinggi negara. Oke, kita tahu bahwa dulu waktu penyusunan naskah pembukaan naskah undang-undang itu belum ada yang namanya MPR ya teman-teman. Nah, kemudian yang C, merupakan kaidah yang fundamental bagi Maaf, ini bukan yang C teman-teman, maaf, maksud aku yang D, merupakan kaidah yang fundamental bagi terbentuknya negara Indonesia. Oke, kemudian yang E, dibentuk oleh PPKI dengan melewati berbagai tantangan dari pemerintah Jepang. Oke, menurut kalian jawaban yang paling tepatnya yang mana? Oke teman-teman, nah menurut aku pembukaan undang-undang itu kan bersifat tetap dan tidak dapat dirubah tuh karena apa? Nah, di dalam pembukaan undang-undang dasar sendiri itu tercantum yang namanya tujuan negara, cita-cita negara, ya kan? Nah, maka jawaban yang paling tepat itu ada di option D teman-teman, yaitu merupakan kaidah yang fundamental bagi terbentuknya negara Indonesia. Fundamental itu apa sih? Fundamental itu adalah yang paling mendasar teman-teman. Dasarnya terbentuk Indonesia itu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya dasarnya aja dirubah, maka negaranya sendiri itu bakalan ambruk teman-teman, gak kokoh lagi gitu kan. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah yang D. Kenapa dia tidak bisa dirubah? Karena pembukaan tersebut adalah kaidah yang mendasar bagi terbentuknya negara Indonesia. Ya kan teman-teman, iyalah harus mendasar, harus ada rakyat yang berdaulat, kemudian itu pemerintah yang yang tidak otoriter, kemudian itu bebas dari penjejahan, kayak gitu kan teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 3. Tujuan dilaksanakan amandemen Undang-Undang 1945 kecuali. Oke, di sini ada kata kecuali, berarti kita cari yang salahnya ya. Kemudian yang option A, dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara. Ini benar ya teman-teman, karena dilakukan amandemen itu untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar mengenai tata negara. Kemudian yang B, dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan maupun pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oke, ini juga benar. Kemudian yang C, dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan maupun perlindungan HAM. Oke, ini benar ya teman-teman, karena waktu dulu sebelum amandemen pasal-pasal tentang HAM itu belum terlalu teman-teman, belum terlalu ditekankan. Kemudian yang D, dapat menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. Oke, ini juga teman-teman. Kemudian yang E, dapat menjadikan pemerintah yang lebih kokoh. Oke, jadi jawaban yang paling benarnya itu kecualinya adalah yang E ya teman-teman. Dapat menjadikan pemerintahan yang lebih kokoh. Nah, itu bukan termasuk tujuan dilaksanakannya amandemen ya teman-teman. Karena tujuan dilaksanakan amandemen yaitu tadi teman-teman dari option A sampai D. Kalian boleh catat tuh tujuan dilaksanakan amandemen yaitu option A, option B, option C, option D. Nah, yang salahnya itu adalah option E ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 4. Alasan mengapa Undang-Undang Dasar 1945 perlu diamandemen, yaitu tadi yang ditanyakan adalah tujuannya dan sekarang alasannya ya teman-teman. Oke, kita lihat satu persatu optionnya. A, multitafsir. B, peran pemerintah yang masih sangat terbatas. Ini salah ya teman-teman, bahkan sebelum amandemen itu peran pemerintah itu sangat luas teman-teman ya kan. Jadi yang B aku eliminasi. Kemudian yang C, peran pemerintah sebelum amandemen masih sangat luas. Oke. Kemudian yang D,
pasal yang belum mencangkup 3 pokok permasalahan warga negara. Ini enggak ya teman-teman yang D. Kemudian yang E, dinilai masih memiliki celah otoriter dari pemerintah dan masih belum terciptanya kebebasan beragama. Oke, menurut aku terciptanya kebebasan beragama sebenarnya udah ada sejak dulu ya teman-teman, bahkan sebelum merdeka ya kan. Makanya sempat diubah tuh yang di Piagam Jakarta, di Piagam Jakarta sila pertamanya dirubahkan teman-teman, awalnya sesuai syariat Islam ya kan teman-teman, tapi karena adanya kontra dari pihak yang non-muslim, maka dirubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar tidak terjadinya perpecahan ya teman-teman. Nah, jadi yang E ini aku eliminasi, jadi tersisa antara A dan C. Oke, menurut kalian mana nih jawaban yang paling tepatnya teman-teman? Oke, aku bakalan bacain satu pasal sebelum amandemen, yaitu Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah, di sini ada kata sesudahnya dapat dipilih kembali, tapi kita tidak tahu itu dapat dipilih kembalinya itu sampai kapan teman-teman. Apakah seumur hidup atau 10 tahun atau 15 tahun, kita nggak tahu ya kan teman-teman. Nah, jadi di sini aku dapat simpulkan bahwa undang-undang sebelum diamandemen itu multitafsir teman-teman, sehingga peran pemerintah itu jadi sangat luas teman-teman, karena multitafsir kayak gini nih belum terlalu lengkap karena juga dulu disusunnya karena terburu-buru kan, jadi makanya seadanya dulu, makanya perlu diamandemenkan supaya tidak ada pasal-pasal yang memicu pemerintah untuk bersikap otoriter teman-teman karena multitafsir tersebut. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya. Gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian kurang setuju atau ada yang pilih B, silahkan aja komen di kolom komentar, nanti kita bakalan diskusi bareng. Oke, next kita ke soal yang terakhir. Ini dia soal yang terakhir. Nah, kita langsung baca ke pertanyaannya. Hikmah yang dapat dipelajari dari kasus ini adalah, oke, kita baca dulu kasusnya apa. Dalam buku militer dan politik kekerasan Orde Baru, dituliskan bahwa warga yang tidak mau menyerahkan tanah dicap sebagai PKI dengan memberikan kode X tahanan politik di KTP mereka. Dan harga ganti rugi tanah juga tidak sebanding dengan harga pada umumnya. Oke, hikmah yang dapat dipelajari dari kasus ini adalah, oke teman-teman, di sini pemerintah pada masa Orde Baru itu memberikan kode tahanan politik dan mengecap rakyat atau warga yang tidak mau menyerahkan tanahnya itu sebagai PKI teman-teman. Tapi kalau mereka menyerahkan tanahnya itu, maka harga ganti rugi tanah mereka juga tidak sebanding dengan harga pada umumnya teman-teman. Hal itu dapat lebih menyengsarakan rakyat teman-teman, iya kan? Kalian aja kalau digituin pasti kalian gak terima dong teman-teman, rugi dong kita. Nah, jadi hikmah yang dapat kita pelajari ini dari kasus tersebut adalah apa nih teman-teman terhadap kebijakan pemerintah seperti itu. Oke, kita baca option A. Pemimpin hendaknya mampu memahami kondisi rakyat. Oke, yang ini sih sebenarnya baik ya teman-teman. Cuman ini kita tidak masuk tidak ada sangkut pautnya sama di konteks soalnya ya. Jadi yang A itu aku eliminasi. Kemudian yang B, kesejahteraan dapat dicapai tanpa harus mengorbankan rakyat. Oke, sebenarnya benar, cuman kita nggak ngomong tentang itu. Puncak masalahnya bukan ini teman-teman. Oke, kemudian yang C, pengembangan ekonomi suatu daerah harus mengorbankan rakyat. Ini jelas salah teman-teman. Kemudian yang C, warga negara yang baik harus mengikuti aturan pemerintah. Aturan seperti apa itu teman-teman sampai harus diikuti. Kalian kalau misalnya ada pemerintah yang bikin aturan kayak gini, kalian kira-kira mau ikut nggak teman-teman? Ngapain ikut kalau merugikan rakyatnya sendiri kan teman-teman. Jadi yang D itu aku eliminasi. Kemudian yang E, asas keadilan sosial menjiwai seluruh kebijakan pemerintah teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E teman-teman, di mana pada masa Orde Baru itu pemerintahnya itu tidak menjunjung tinggi asas keadilan sosial nih teman-teman. Kalau ia adil, dia nggak akan kayak gini teman-teman, memberikan kode kode PKI atau tahanan politik di KTP mereka. Itu pasti tidak akan terjadi kalau pemimpinnya itu menjunjung tinggi asas keadilan sosial. Dan juga mereka kalau ia pun mau ganti rugi tanah itu harus sebanding harganya dengan harga pada umumnya teman-teman. Tapi ini malah rakyat
dirugikan teman-teman, adalah rakyat susah kemudian dirugikannya teman-teman. Nah, jadi di sini hikmah yang dapat kita pelajari itu adalah asas keadaan sosial menjiwai seluruh kebijakan pemerintah teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Oke, menurut kalian jawabannya apa nih? Coba komen di kolom komentar, dan buat kalian yang alasannya sama juga dengan aku, coba komen di kolom komentar juga teman-teman. Aku seneng banget baca-bacain komentar-komentar kalian karena seru banget. Oke, sekian dulu 5 soal dari aku. Kita bakalan ketemu di video selanjutnya. Oke, itu dia 5 soal tentang Undang-Undang Dasar 1945. Semoga bisa menjadi gambaran kalian saat tes nanti ya teman-teman. Semoga juga bisa membantu kalian untuk mempermudah mendapat NIP di tahun ini. Aku doain semoga kalian lulus dengan maksimal dan dipermudahkan segalanya ya. Dan juga terima kasih banget yang udah subscribe serta nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa di komen. Kemudian di-share ke semua sosial media yang kalian punya, dan kalau misalnya ada request terbaru atau request yang mau aku bahas nih, silahkan komen juga di kolom komentar ini atau bisa DM di Instagram aku. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye bye.